Mas Kori. Beneran nih mau tinggal di sini? Ya itu juga kalau kamu nggak keberatan. Mbak Tinanya mana, Mas? Lagi ke apartemen kayaknya. Oh, Terus, gimana kabar kamu? baik, Mas. Dona gimana, Dona? Nanti saja Mas bicara dengan Mas Kori. Ini Mas kamarnya, Mas. Wah, masih sama ya sama dulu. Bebas. Aduh. Bebas. Bebas kenapa, Mas? Ya maksud saya bebas, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi. Maksudnya nggak bayar kontrakan lagi kan? Kamu nyindir. Batuk kamu. Udah lama saya nggak ketawa kayak gini, Mas. Dengan Dona, apa kamu nggak pernah ketawa seperti ini? Dulu sih iya, Mas. Sekarang udah nggak lagi. Mau bilang, kamu serius sama Dona? Nggak tahu lah, Mas. Saya gampang akrab. Heeh. Mungkin karena dia muncul Ya. pada saat ya saya sedang butuh teman. Loh, sekarang apa kamu nggak butuh temen lagi? Bukannya saya nggak butuh, Mas. Tapi kalau ikutin gaya hidup Dona, kayaknya saya nggak sanggup. Setelah saya pikir-pikir, lama saya renungkan. Kayaknya memang susah nyari istri yang sebaik seperti Alma. Terus terang, Mas, saya tidak pernah sepenuhnya yakin menyalahkan Alma. Excel, Mbak Tina. apa kabar? Baik, Mbak. Aneh ya, saudara deket nggak pernah ketemu. Tapi kan sekarang bakal ketemu terus, Mbak. Ya tergantung Excel, mau kasih kamar yang mana buat kita? Di sini, Mbak. Kamar ini saya sudah siapkan untuk Mbak Tina sama Mas Kori. Oh ya, sebentar, Mbak ya. Saya pengen pembantu untuk beres-beres. Oke. Mas Kori. Dari mana kamu, Tin? Balik lagi ke apartemen. Ngapain? Saya pengen kenal dengan perempuan mantan pasien yang ngejar-ngejar kamu. Siapa tahu dia balik lagi ke apartemen untuk nyari kamu. Jadi benar, kamu pindah ke sini karena kamu takut dikejar sama perempuan itu. Gini loh, Tin. Saya nggak mau dengar kamu mengulang-ulang penjelasan yang pernah saya dengar. Kamu salah apa, Kor? Kesalahan saya terlalu takut membuat kamu curiga. Karena ternyata kondisi kejiwaan perempuan itu udah sangat parah, Tin. Pada satu saat dia bisa bilang kalau saya pernah ngajak dia nginep di hotel. Atau saya mau ngelamar dia lah. Lain waktu dia juga bilang sama orang kalau saya pernah berkosa dia. Kalau memang begitu, kenapa kamu harus pindah? Mestinya karena kamu minta tolong saya untuk menghadapi perempuan itu. Supaya lama-lama perempuan itu sadar bahwa yang namanya Dokter Kori sudah punya istri. Bukan malah lari dan menyembunyikan dia dari saya. Ya, itu juga bisa sih, Tin. Tapi kayaknya sekarang nggak perlu lagi deh. Kita udah bebas. Dan saya yakin kalau dia tidak akan dapat informasi dari manapun kalau kita pindah ke sini.
Kemana sekarang kita, Bu? Ke rumah yang mobilnya kita ikutin kemarin. Ingat kan, Pak? Oh ya. Nanti kamu pulang jam berapa, Tin? Nggak pasti. Kapan sih kamu mulai rutin masuk kerjanya? Ya, nunggu ruangannya selesai direnovasi. Tumben Pak Ryoko datang pagi-pagi. Ada cara apa sih, Ma? Itu loh, meninjau tata boga di balai sidang. Biar Excel, Ma. Sebentar Pak Ryoko. Alma, Apa kabar, Mas? mau masuk, Al? Kalau boleh. Siapa Excel? Oh, ada tamu. Ada apa, Alma? Maaf, Bu. Sebetulnya saya nggak ada keperluan apa-apa sama Mas Excel dan juga Ibu. Lalu? Keperluan saya datang ke sini, saya ingin ketemu dengan Dokter Cory. Ada perlu apa kamu sama Cory? Betul, Bu. Dokter Cory tinggal di sini. Iya. Kenapa? Di mana kamu kenal Cory? Kenal baik sih saya enggak. Cuma 2 kali saya ketemu dengan Dokter Cory. Yang pertama, sewaktu saya dirawat di Rumah Sakit Kuningan. Dan yang kedua, sewaktu Dokter Cory tinggal di Surabaya. Lalu ada apa? Ada perlu apa? Bisa, Bu, saya langsung ketemu dengan Dokter Cory? Mana ada sih dokter ahli siang-siang begini masih di rumah? Ya sudah pergi dong dari tadi. Kalau gitu, nanti atau besok saya akan kembali lagi ke sini. Permisi. Tunggu. Tunggu, Alma. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Ada perlu apa sebenarnya kamu sama Cory? Saya cuma mau ketemu dengan Dokter Cory. Bukan dengan Ibu. Saya ibunya. Dokter Cory anak saya, kakaknya Excel. Saya berhak tahu kenapa kedua anak saya ada urusan dengan kamu. Kalau gitu, tolong sampaikan ke putra Ibu. Apakah putra Ibu pernah memperkosa seorang pasien? Kalau pernah, tolong tanya ke dia. Dan kasih tahu dia bahwa pasien yang diperkosanya itu adalah adik iparnya sendiri. Saya. Fitnah apa lagi ini, Alma? Ma, jangan, Ma. Pak Ryoko, tolong jangan biarkan dia pergi, Pak Ryoko. Emang ini
Selamat siang. Siang. Maaf mengganggu. Boleh saya tahu Mbak Fitri yang mana? Saya Saya Sabri, kakaknya Alma. ada apa? Saya dengar dari beberapa satpam di sini kalau Mbak Fitri akrab dengan Alma. Sebetulnya bukan cuma saya yang akrab dengan Alma. Tapi Mbak Fitri tahu kan Alma ada di mana sekarang? Kenapa? Alma nggak mau tempat persembunyiannya diketahui orang lain. Alma selalu pesan begitu ke saya. Dia bilang dia nggak mau ketemu siapa-siapa, terutama juga kakak dan ayahnya. Jadi maaf saja kalau saya nggak berani kasih tahu Alma sekarang ada di mana. Tapi Mbak Fitri tahu kan Alma ada di mana sekarang? Dari broker perumahan itu, akhirnya saya tahu Dr. Kori tinggal di apartemen Bumi Mas. Dan saya juga pergi ke sana untuk ketemu sama yang namanya Dr. Kori. Tapi saya nggak pernah ketemu dengan dia. Sampai suatu hari, saya tunggu di luar apartemen dan mengikuti kemana Dr. Kori pergi hari itu. Betapa kagetnya saya. Ternyata Dr. Kori pergi ke rumah ini dan kenal baik dengan Ibu Indrawan. Anda pikir kami bisa percaya? Saya bercerita apa adanya. Sekarang tinggal tergantung Bapak. Mau percaya atau enggak? Atau mungkin Bapak mau menuduh saya seperti dulu lagi. Mencemarkan nama baik keluarga ini. Anda bukan lagi sekedar melakukan pencemaran nama baik, tapi Anda telah melakukan penghinaan dan sekaligus melancarkan fitnah. Nah, untuk yang terakhir, kasus ini menjadi sangat berat. Kalau begitu, kenapa nggak kita sama-sama aja ke kantor polisi? Hayo, kita selesaikan masalah ini secara hukum. Perlu Anda ingat, berurusan dengan polisi Anda bukan datang sebagai pengadu, tapi yang pasti ada sebagai tersangka. Saya tahu kok Pak, dan saya sadar betul kalau posisi saya ini sangat lemah. Karena saya tidak mempunyai bukti apapun, dan saya tidak memiliki saksi siapapun. Maka itu berterus teranglah kepada kami. Apa maksud dengan mengarang-arang omong kosong itu? Saya tidak pernah mengarang-arang omong kosong, Pak. Jangan paksa kami kehilangan sopan santun. Memangnya kenapa? Bapak mau apa? Oh, mau pakai cara kekerasan seperti dulu lagi? Silahkan. Atau mau menyiksa? Saya dihukum 50 tahun pun saya tidak peduli. Kalau dulu memang saya sangat takut. Karena saya sendiri merasa tidak pasti apakah saya ini benar atau salah. Tapi kalau sekarang lain. Sekarang saya sangat merasa yakin kalau saya tidak bersalah. Saya tidak mau mendengar lama lagi ocehan anak ini. Aryoko, cepat selesaikan. Jangan sentuh saya, Pak. Mari kita ke kantor polisi. Apaan sih? Biarkan dia jalan sendiri, Pak. Saya yang akan berurusan dengan polisi. Status Alma masih tetap istri saya. Axel? Baik atau jahat, dia masih tanggung jawab saya. Mas, apa yang nanti Mas akan ngomongin ke polisi? Mas Axel, saya tahu pasti Mas nggak percaya sama cerita saya. Saya ingin percaya sama kamu, Al. Tapi saya juga sulit percaya kalau Mas Kori bisa berbuat senista itu. Mas, apapun yang nanti Mas bakal omongin ke polisi, saya cuma pengen Mas tuh tahu kalau sebenarnya saya sendiri nggak nyangka kalau kejadian ini bakal kayak gini. Saya sendiri juga nganggap hal ini adalah hal yang sangat aneh.
nggak masuk akal dan sulit diterima, Mas. Saya juga maklum kalau keluarga Mas jadi marah karena merasa terhina dan terfitnah. Kalau mungkin saya jadi ibu Mas, pasti sikap saya juga akan kayak gitu kok. Mas, kita mau kemana sekarang? Tergantung kamu mau kemana. Mas, kok tiba-tiba berubah? Jangan tanya kenapa berubah. Sekarang tinggal bilang, kamu mau saya antar kemana? Gak usah lah. Mas turunin saya di depan. Supaya anak buah